Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan Grup Prayogo Pangestu BRPT Trading Buy 3580, resisten hingga ke 4.400, BBRI spekulatif buy 3.600 hingga ke 3820, farmasi ada KLBF dan juga merupakan listed company update kita untuk hari ini, trading buy di 1.160 dan 1.330, dan terakhir masih dari Grup Prayogo Pangestu ada cuan spekulatif buy, supportnya di 2420, resisten hingga ke 2.900. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama BRPT Pak. Hari ini secara teknikal berbalik melemah di 3.600, tekanannya juga cukup dalam di 2,96%. Ada dari sisi perubahan tidak rekomendasinya Pak, atau justru pelemahan hari ini merupakan momentum untuk ambil posisi untuk BRPT? Iya, baik. Terima kasih. Untuk BRPT sendiri sebenarnya kami masih mencermati begitu ya, karena memang beberapa kali kami juga melihat patternnya di mana 3.800 sampai dengan 3.850 ini memang menjadi resisten yang masih cukup kuat. Jadi artinya kenaikan tadi di sisi 1 sebenarnya masih belum mengonfirmasi keberlanjutan atau bahkan selesainya dari resisten tersebut. Jadi untuk saat ini memang kami masih merekomendasikan begitu ya, karena tetapi lebih ke trading buy, tetapi seperti investor juga boleh melakukan alokasi bertahap begitu ya, karena untuk saat ini memang lebih baik untuk dapat untuk buy on break gitu. Ketika dia sudah lewat 3850 ini sebenarnya posisi yang lebih baik untuk better untuk masuk. Tetapi memang untuk saat ini kami juga masih belum berubah begitu Pak David, jadi masih mempertahankan level tersebut. Mungkin dengan level support saat ini yang masih diperhatikan adalah di 3580 begitu. Jadi masih oke untuk coba dipertahankan dengan resistennya tadi sudah cukup bertahap. Untuk resisten pertama ini kami masih mempertahankan di 4.400 untuk hari itu begitu Pak Dit. Baik. Ya, ada 2 strategi pemirsa. Tunggu level lebih rendah lagi di 3.580. Kalau lebih aman juga di buy on break di 3.850 dengan target price tadi di 4.400, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari BRPT kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, dan tadi pun juga sama-sama kita saksikan di mana ada BBRI lebih ke arah spekulatif buy 3.600 hingga ke 3.820. Analisis untuk BBRI Pak Audi? Ya, untuk BBRI cukup menarik begitu Pak David, karena kita lihat juga kalau sobat investor yang hold BRI begitu ya, 3.700 ini masih menjadi resisten yang cukup kuat, dan akhirnya hari ini dia breakout dengan volume transaksi juga spike di atas rata-rata 20 hari terakhirnya begitu Pak David. Tetapi memang yang menjadi catatan kami untuk saat ini untuk BRI resisten terdekatnya memang tidak terlalu jauh begitu. Kami mencermati di level 3820 sampai dengan di 3850. Jadi artinya memang ini akan membentuk pola seperti yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya, triple bottom begitu Pak David. Dengan jika nanti dia breakout maka potensi sampai dengan 4.300 sangat terbuka untuk BRI gitu. Tetapi memang untuk catatan kami, jika nanti dia turun justru malah ke bawah 3.600 begitu, ini akan menjadi sinyal yang cukup negatif untuk BRI. Jadi sobat investor boleh jadikan acuan atau bantalan begitu level 3.600 menjadi titik warning untuk BRI ke depannya. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Audi. Dari farmasi ada KLBF Trading Buy. Nah, kebetulan ini juga masuk ke dalam listed kita hari ini, akan melakukan buyback Pak 250 miliar rupiah, dan hari ini KLBF mengalami penguatan yang cukup signifikan. Setelah di perdagangan Kamis dan Jumat pekan lalu sudah mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Audi. Analisisnya untuk KLBF? Ya, untuk KLBF sendiri sebenarnya memang masih dalam parallel channel bearish begitu Pak kita, tapi memang kami melihat di sini ada mulai indikasi dengan ada beberapa kali spike volume, dan termasuk hari ini 30 untuk Kalbe Pharma dengan level support yang masih dijaga adalah di 1160 begitu Pak Devi. Intraday hari ini sudah sempat ke 12.30 Pak.
sinyal apa yang bisa kita cermati di situ dengan tadi target apa dari Anda juga di 12.30 hingga 12.40? Ya, itu sebenarnya masih resisten, Pak David. Jadi memang kami masih lebih menginginkan lebih sebenarnya, begitu ya, sebagai konfirmasi. Tetapi ya, so far so good. Dengan dia sudah naik di atas 5,50 dan sudah tadi sempat menyentuh 12.30, ya artinya sudah mulai ada reaksi di pasar yang cukup baik dengan respon tadi sudah disampaikan Pak David, akan adanya buyback. Begitu Pak David. Baik, KLBF di 12.20 hari ini menguat 5,17%. Di tengah rencana buyback, Pak, seperti apa dampaknya kepada pergerakan saham ini? Tidak hanya KLBF tapi juga beberapa saham-saham lain yang melakukan aksi korporasi yang sama. Ya, sebenarnya ini akan merespon pasar, lebih ke psikologis pasar ya, begitu. Karena memang kami melihat artinya emiten atau manajemen ini melihat artinya harga saham di pasar ini sudah cenderung terdiskon, dan ini akan menimbulkan spekulasi pasar yang cenderung lebih positif, gitu. Artinya dengan adanya konektivitas dari manajemen dan dari emiten terhadap harga sahamnya, ini juga akan cenderung membuat gairah dari investor khususnya retail, begitu ya, untuk mulai follow, gitu ya. Karena memang kalau kita lihat patternnya dari yang sebelum-sebelumnya, ketika ada buyback, rencana buyback dan apalagi eksekusi, ini biasanya akan ada spekulasi positif dari pasar. Baik. Kita beralih ke sampel yang terakhir, Pak. Ada cuan. Ya. Hari ini tidak cuan sepertinya, tapi yang sudah profit taking sudah cuan ini, Pak. Melemah di 7%, Pak Audi, ditutup di 23.50. Analisis dan rekomendasinya di tengah pelemahan dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, sebenarnya tadi kami masih mencermati untuk level cuan ini lebih spekulasi begitu Pak David. Tetapi memang akhirnya pasar beraksi lain dengan tekanan yang cukup besar. Jadi artinya untuk saat ini memang mungkin untuk sobat investor boleh memperhatikan, karena kami mencatat di sini ada level yang cukup menarik, yaitu adalah di level 2.300 sampai dengan 2.350. Itu adalah bantalan untuk jangka panjangnya cuan. Jadi artinya ketika dia trennya rally, biasanya ketika dia kena MA50 atau area support di MA50, jadi terjadi technical rebound. So untuk saat ini mungkin boleh masih dicermati, tetapi catatannya adalah untuk sobat investor lebih ke spekulasi, dan kami sarankan memang untuk dengan alokasi maksimal hanya 30%. Karena memang untuk saat ini dengan indikator-indikator seperti dia masih menunjukkan negatif trend, lalu juga RSI yang menurun, ini memang lebih kecenderungan untuk kami melihat adanya potensi technical rebound, tetapi dengan dimanfaatkan dengan alokasi yang lebih sedikit. Halo Pak Audi. Ya, halo Pak David. Ya, suaranya sempat terputus, Pak, diulang kembali, singkat saja. Asik, ya. Jadi kalau untuk cuan sebenarnya kami masih melihat akan adanya potensi technical rebound, tetapi memang dengan catatan buat investor hanya dengan alokasi yang sedikit. Ya. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BRPT, BBRI, KLBF, dan cuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya tidak mampu mempertahankan posisinya untuk bertahan di zona hijau. Di penutupan sesi kedua, berbalik melemah di 0,13% di 8.649,662, di mana dibuka pada pagi tadi di 8.705, sempat mengalami pelemahan cukup dalam ke 8.622, berbalik menguat, sementara di penutupan sesi kedua hari ini melemah tipis di 0,13% di 8.649. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 0,84%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,08%, dan LQ45 masih mengalami penguatan, didominasi oleh saham-saham perbankan pickup sebagai penopang di 0,53%. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan juga pemberat lebih ke rotasi sektoral. Kesehatan memimpin penguatan di 3,5%, keuangan menguat di 2,2%, energi melemah di 3,45%, infrastruktur juga melemah di 1,94%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang mengalami penguatan signifikan didominasi oleh saham-saham perbankan, pemirsa. BBCA
menguat di 8.300 transaksi hingga 1,2 triliun. BBRI juga transaksi 1,1 triliun rupiah. BBYB hari ini melesat ditutup menguat di 565 dan emas hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan 5450. Pergerakan saham emas cukup terlambat ketika di hari sebelumnya saham-saham emiten emas juga sudah mengalami kenaikan signifikan dan hari ini berbalik melemah. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi ada BBCA, BBRI, kemudian saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ya, saya akan coba bacakan ya. Ada Bumi, BRMS, BRPT, kemudian juga ada Dewa. Masing-masing nilai transaksinya sangat signifikan pemirsa, di atas 1 triliun rupiah. Dan updatean ini semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Kita ke Jogja terlebih dahulu, Pak. Ada Bapak Noe, mau tanya saham AADI, sudah boleh direkomendasikan masuk tidak? Entry level ideal untuk AADI? Oke, untuk AADI sebenarnya ini cukup menarik. Ada level support yang kami perhatikan di level 7.000 sampai dengan 7.100, yang artinya memang saat ini sudah masuk dalam area bantalan supportnya. So untuk saat ini boleh, tetapi memang dengan rekomendasi spekulasi buy. Begitu dengan alokasi dana saat ini lebih ke 30% sampai dengan 50%. Tetapi boleh average up once ketika nanti AADI ini bergerak di level 7.300. Target kami untuk jangka waktu dekat sampai dengan di 7.700. Tetapi hati-hati, support yang masih diperhatikan adalah di level 6.950 untuk ADI. Begitu Pak David. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham brand, Pak. Buy di harga average-nya di 9.000, support di harga berapa, dan potensi untuk balik ke 10.000-an kembali. Oke, untuk brand saat ini masih sangat sideways, begitu Pak David, bergerak konsolidasi, rentangnya cukup sempit 9.400, resistennya 9.700. Jadi artinya untuk saat ini lebih nunggu momentum. Jika memang sudah ada average di 9.000, kami perkirakan boleh di hold dulu. Begitu boleh averaging up ketika nanti harga itu sudah mulai bergerak di atas 9.750. Begitu dengan targetnya dalam jangka waktu pendek sampai dengan resisten di 10.500. Dan untuk level support, hati-hati jika dia nanti turun ke bawah 9.250. Kita beralih ke Lampung, Pak. Ada Ibu Kristina, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham Cleo. Sudah beli di harga 492, Pak Audi. Mohon analisisnya, potensi tren selanjutnya, support dan resisten di berapa? Untuk Cleo secara jangka panjang masih dalam tren bearish, tetapi memang yang menjadi catatan kami untuk saat ini adalah ada bantalan terakhir, begitu level 460 sampai dengan 470 yang merupakan support sejak Maret 2025. Artinya ini boleh dicermati, tetapi memang untuk saat ini konfirmasi kami lebih confident untuk Cleo bisa naik lebih tinggi adalah ketika dia sudah bergerak di atas level 500. Begitu. Jadi artinya boleh di hold dulu, wait and see dulu, tapi hati-hati jika nanti Cleo ini justru malah turun ke bawah support kuatnya, yaitu sampai dengan di 450. Baik, kita beralih ke saham Dewa, Pak. Hari ini koreksi dalam di atas 10%. Ada Ibu Ayu dari Jakarta. Sudah punya di 530, Pak. Masih bisa di hold atau sell on strength? Oke, untuk Dewa sebenarnya masih dalam tren yang cukup bullish begitu Pak David, karena dalam jangka waktu di atas MA10, di atas MA50, jadi artinya memang masih coba kita kasih waktu untuk saat ini, tetapi memang yang menjadi catatan adalah jika mau hold, support yang masih dibatasi adalah di 490. Jadi hati-hati sekali jika nanti justru malah Dewa ini turun, yang artinya bisa memangkas trennya bullish dalam jangka pendek. Tetapi jika kita ke Kerinci, Pak, untuk Provinsi Jambi, ada Bapak Andra, MBMA, sudah punya harga di 550. Apakah masih bisa di hold dan bagaimana tren ke depannya?
Oke, untuk MBMA masih boleh di hold begitu Pak David, karena memang kami melihat ini masih ada konsolidasi. Selama masih di atas 500 kami masih cukup optimis dengan MBMA ini bisa kembali lagi menguat begitu. Jadi memang menjadi bantalan terakhir adalah level 500, ini boleh diperhatikan. Tapi hati-hati jika justru malah MBMA ini mulai ke bawah 500. Jadi artinya ini sudah mulai terjadi pelemahan yang berlanjut. Tetapi memang jika dia breakout di atas 560, target kami adalah dalam jangka pendek sampai dengan 680. Jadi tinggal diberikan waktu begitu Pak David. Baik, kita ke Bali. Ada Bapak Inder menanyakan perbankan digital, Pak, menanyakan Arto. Ambil posisi di 2214 hari ini naik signifikan. Resisten selanjutnya, Pak, dan rekomendasinya seperti apa untuk mempertahankan profit yang sudah ada? Oke, untuk Arto sebenarnya masih boleh dikit dulu. Hari ini volumenya spike, jadi artinya demand-nya cukup besar. Resisten kami perkirakan ada di level 2.350 sampai dengan 2.400. Jadi untuk saat ini memang masih cukup pendek. Tetapi jika nanti dia breakout 2.450, yang artinya di sini ada pattern double bottom begitu ya, maka targetnya kami lihat cukup lebar, setidaknya sampai dengan di 2.600. Tapi memang bertahap, jadi boleh diperhatikan. Hati-hati justru malah ketika nanti Arto ini malah turun lagi ke bawah level 2080. Ini akan menjadi sinyal, artinya kenaikan ini hanya dalam jangka pendek atau hanya momentum sesaat. Baik, kita ke Medan kali ini Pak Audi. Ada Bapak Mahmudin Siregar menanyakan PBNI, Pak, punya harga di 4582. Hari ini memang naik signifikan, tapi belum mampu menyentuh ke level 4500-an. Peluangnya untuk balik ke 4500-an, Pak Audi? Iya, peluangnya sangat lebar buat David untuk sampai dengan 4.500. Tetapi memang yang menjadi catatan seperti yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya, BBN ini memiliki rasio yang masih sangat discount begitu ya, baik dibandingkan dengan sektornya. Jadi artinya apa? Target kami untuk dalam jangka pendek adalah 4550. Oke. Jika dia sudah break atau 4550, maka target BNI berikutnya adalah sampai dengan 4950. Jadi cukup lebar jika nanti dia sudah breakout. Begitu Pak David. Baik, selanjutnya menanyakan saham STAA, Pak. Bapak Robert dari Maluku sudah ambil posisi di 1009. Ya, untuk STA sebenarnya untuk saat ini masih lebih sangat spekulasi, tetapi jika memang sudah ada posisi, kami menyarankan untuk cukup ketat begitu ya, karena khawatirnya kami adalah ketika nanti STA turun ke bawah 1240 atau bahkan di bawah 1200 begitu ya, ini artinya tren bearishnya atau tren bullishnya sudah mulai selesai. Jadi artinya ini cukup ketat, harus boleh diperhatikan. Dengan resisten, kami lihat ini cukup bertahap, Pak David. Resisten pertama adalah di 1450, itu adalah MA50-nya, which is artinya ketika dia sudah kembali ke atas 450, artinya dalam jangka panjang dia melanjutkan tren bullishnya. Dengan resisten berikutnya itu adalah di 1875. Begitu. Baik, kita ke Tangerang Selatan. Selanjutnya ada Bapak Andrew. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham CDI apa? Ambil posisi di 1965. Rekomendasinya? Ya. Untuk CDA saat ini masih konsolidasi, jadi saran kami adalah masih boleh dikit dulu, kasih waktu lagi dulu, tetapi memang yang menjadi catatan adalah kami melihat cukup kuat level supportnya di 1700 sampai dengan 1750, jadi artinya bantalan ini masih ada untuk CDA, kalaupun nantinya terkoreksi, tetapi untuk dalam jangka pendek ini kami melihat tekanan sudah mulai lebih terbatas, RSI juga sudah mulai kembali adanya potensi rebound, jadi artinya boleh di hold dengan target kami adalah di 2100 sampai dengan di 2150 untuk jangka pendek CDI. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan MTEK, Pak. Padahal Supa katanya sudah mau listing, kenapa saham MTEK tidak naik-naik ini? Terima kasih, tapi tidak menyebutkan ambil posisi di mana. Hari ini juga mengalami tekanan, Pak Audi. Iya, sebenarnya kalau kita bilang MTEK tidak naik, ini dari Juli harga MTEK itu di 570-an, sekarang sudah di 1.300-an ya, artinya memang sudah dari lebih dulu begitu. Tetapi memang kalau kita lihat momen mungkin sedikit melebar ke Supa ya, ini momennya lagi bagus dengan digital bank juga lagi dapat respon yang cukup positif di pasar ya, semoga nanti MTEK kedepannya bisa tergenerate positif sentimennya begitu. Tapi untuk MTEK sendiri, kami masih mencermati boleh di hold dengan memang support yang masih dijaga untuk MTEK adalah di 1.300 begitu, dengan resisten ini kami lihat bertahap. Di resisten pertama adalah 1.500, resisten kedua adalah di 1.650 untuk MTEK. Bapak Pendi tidak menyebutkan lokasi, menanyakan aman Pak, hari ini koreksi dalam kembali, arah selanjutnya?
Oke, untuk aman sebenarnya masih kembali lagi gagal melewati moving average 50, artinya dalam jangka menengah trennya aman ini masih dalam tren yang bearish gitu. Jadi artinya untuk saat ini jika sudah ada posisi lebih bijak dan lebih ketat dalam level support yang masih dijaga begitu. 6.200 menjadi tahanan terakhir yang harus dijaga oleh aman begitu. Jika nanti dia turun artinya dalam jangka menengah bisa kembali lagi turun. Tetapi jika dia rebound, target kami adalah melewati 7.000, next resisten adalah 7.500. Baik, jawaban untuk aman Bapak Pendi tidak menyebutkan lokasinya di mana dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Bapak Fikri, kemudian juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.